biayanya kemahalan, KPK curiga. Setahun itu Pertamina seingat saya mengeluarkan itu 20 juta US dollar lah untuk itu. Kemahalan, KPK itu udah gregetan banget. Pak Ahok ngomong sendiri saya nggak bisa mengakses pengadaan. Kan seorang komisaris utama di separah itu. Suatu hal yang mengarah baik dari pemerintah maupun DPR untuk menunjukkan bahwa, "Weh, hati-hati nih duit gede harus kita awasi rame-rame," itu nggak ada. Itu aja udah janggal menurut saya. Ini masyarakat umum seperti saya ini pikirannya makin macem-macem nih. Jangan-jangan ada ongkos diemnya nih. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Belum sempat kita menenangkan diri setelah rame-rame Danantara, belum sempat kita memahami makhluk ini apa. Lagi-lagi kemudian kita dihebohkan oleh, ya kalau disebutnya kesalahan pemerintah ya mestinya kesalahan pemerintah. Blunder yang itu kemudian pecahnya baru sekarang gitu. Baru ketahuan ternyata konsumsi bahan bakar kita selama ini kita ditipu katanya sama pemerintah gitu, yang dijual sebagai bahan bakar non subsidi, ternyata bahan-bahannya terdiri dari berbagai macam anggaran yang itu kemudian masuk sebagai anggaran subsidi. Kita belinya Pertamax, dijualnya ternyata Pertalite kan gitu. Nah ini kemudian setelah dihitung oleh Kejaksaan Agung, potensi kerugiannya mencapai angka yang baru, rasanya baru masuk kosakata baru kita di kerugian negara. Kuadriliun, bukan lagi triliun, tapi 1000 triliun. Hal yang kemudian memang lagi-lagi sangat besar, sangat luar biasa, sehingga kita perlu bersama belajar untuk memahaminya. Karena itu kami mengundang salah seorang narasumber yang sebenarnya sudah cukup lama juga kami kepingin menghubungi beliau, tapi baru sekarang berkesempatan. Seorang pengamat keuangan, rasanya lebih, kalau saya lebih suka spesifiknya memang ke keuangan, tidak ekonom secara umum gitu. Karena memang banyak sekali informasi-informasi yang sering beliau sampaikan, terutama di media sosial gitu ya. Kita sambut di Ruang Dialektika kali ini Bung Agustinus Edi Kristanto. Ya, Salam Pancasila, Bung. salam Pancasila. Kalau inisialnya Bung AEK gitu ya, AEK, kerennya gitu iya. ya. Terima kasih Bung sudah mau datang di Ruang Sama-sama, Dialektika. terima kasih. Bantu kami untuk kayak orang ini habis dipukul kalau pertandingan tinju gitu ya, habis dipukul uppercut gitu, terus kena ini puyengnya belum selesai, masalah Danantara, masalah krisis gas kemarin, masalah Indonesia gelap, masalah kabur aja dulu. Begitu bertubi-tubi kemarin terbaru yang itu rasanya akan, kalau saya bilang menyasar semua masyarakat, ya rasanya ini menyasar ke semua masyarakat. Iya. Karena hampir semua kita kan membeli bahan bakar migas kan gitu. Mhm. Kasus yang kemudian menghebohkan, ini bantu kami untuk memahami ini segamblang mungkin, Bung. Kita mulai dengan ya pandangan umumnya dulu tentang Iya. dari Bung Agus soal ini. Terima kasih. Jadi begini, pertama saya mau menjelaskan dulu sebenarnya dari sudut mana nih saya melihat permasalahan, dugaan Ya, korupsi ya. Pertamina ini. Kalau ini umpama gajah itu gede gitu ya, Gajah, kalau iya. ini biar Iya, ini ya ya gampang ya. kan ada orang yang memandangnya sebagai seorang akademisi, seorang pihak pemerintah, pihak Pertamina dan sebagainya. Saya memandang dari posisi sebagai masyarakat. Masyarakat sebagai publik pada umumnya. Yang kebetulan saya kerap menuangkan ini pemikiran-pemikiran saya di tulisan ya, di media sosial Facebook, dengan latar belakang saya sebagai, di dunia media massa, dan dunia bisnis. Jadi begini, pertama saya melihat sebagai masyarakat biasa. Yang saya lihat pertama adalah sama seperti pada umumnya angka. Nah, bahwa kejaksaan mengungkap kasus korupsi yang nilainya itu ratusan triliun, 193,7 triliun hanya untuk tahun Per 2000 tahun ya. per tahun. Yang kalau dikalikan 5 karena menurut kejaksaan adalah tempusnya adalah 5 tahun dari 2018 sampai 2023, jadi sekitar 900-an sekian, hampir 1000 triliun angka ya.
Oke, masyarakat terhenyak ya, wah angkanya besar sekali triliun. Makanya muncul tuh meme ya, Liga Korupsi Indonesia. Langsung naik nih korupsi Pertamina. Karena sebelumnya ada korupsi timah juga yang 300 triliun. Korupsi selanjutnya Duta Palma dan sebagainya. Korupsi ini semakin triliun-triliunan. Nah, saya melihatnya menelisik lebih dalam. Ini angka apa makna 193 triliun, 1000 triliun ini? Kejaksaan Agung kita menggunakan apa yang dilansir resmi oleh pihak penegak hukum ya, kejaksaannya. 193,7 triliun ini terdiri dari berbagai komponen dugaan perhitungan kerugian negara. Ada komponen misalnya maklar impor, ekspor minyak mentah, subsidi, dan ini yang menjadi perhatian saya, yang terbesar adalah komponen dana kompensasi. Nilainya adalah 126 triliun. Jadi 193 triliun itu 126 triliunnya adalah kerugian negara dari dana kompensasi. Itu yang posisi pertama dari angka nih kita ikuti angkanya. Karena ini menyebut-nyebut dana kompensasi, saya buru-buru dong mengunggah pemikiran saya pada tahun 2022 mengenai dana kompensasi. Karena saya pernah membahas habis-habisan waktu itu, konteksnya adalah soal pembatasan subsidi BBM waktu itu. Karena pemerintah kebijakan itu. Apa yang memicu Bung Agus tahun 2022 itu kemudian? Angka. Saya selalu tertarik dengan angka. 2022 begini. Presiden Jokowi meminta anggaran yang disebut subsidi energi. Besarnya 500 triliun lebih. 505, sekian triliun. Sama dulu, bayangkan ya. Lagi COVID, pemerintah meminta anggaran 500 triliun yang mereka sebut subsidi energi. Waktu itu Presiden Jokowi nih, dia ngomong, nah ini yang saya protes keras. Subsidi energi, kenapa dananya butuh sebegitu besar? Karena satu, subsidi ini adalah komponen terbesar dalam APBN, membebani APBN dan sebagainya. Kedua, ya ini yang menyakitkan nih, masih banyak dipakai oleh orang kaya, tidak tepat sasaran katanya. Terbukti waktu itu karena logikanya tidak tepat sasaran, maka saya protes juga waktu itu. Ujung-ujungnya adalah proyek digitalisasi SPBU. Oh, My Pertamina itu. Pertamina dan Telkom waktu itu. Iya kan? Yang anggarannya 3,6 triliun, katanya dibikin digital supaya ini proyek tuh. Protes saya. Oh, angka lagi nih. Ternyata dari 505 triliun itu yang diminta sebagai subsidi energi terdiri dari 3 komponen. Lagi-lagi komponen terbesarnya 250,2 triliun. Itu adalah disebutnya dana kompensasi lagi. Wah, menarik. Jadi kita ngomong kompensasi bukan subsidi ya. Karena kalau subsidi waktu itu besarannya jauh di bawah itu. Subsidi itu ternyata yang untuk LPG tabung 3 kilo, solar dan sebagainya. Kita ngomong dana kompensasi karena angkanya besar. 250. Saya berpikir waktu ini ada yang ngaco ini dari pernyataan presiden. Saya tulis tuh. Orang jadi rancu nanti mana subsidi, mana kompensasi. Ditambah lagi waktu itu omongan begini. Kenapa subsidi memberatkan? Karena harga fluktuasi minyak dunia. Saya cek bahwa JBKP, jenis bahan bakar khusus penugasan dalam halnya Pertalite, itu menurut publikasinya BPH Migas itu jelas-jelas kok. Dia itu tidak dipengaruhi oleh harga minyak dunia, tapi ditentukan oleh harga acuan ICP oleh Menteri SDM tiap bulan itu. Jadi nggak ada pengaruh harga minyak dunia itu dengan itu. JBKP tidak terpengaruh. Tapi lagi kita kembali ke angka. Dari mana munculnya kompensasi ini? Ya kan? Kita bisa lihat, oh ternyata kompensasi ini saya sebut tuh waktu itu istilah khasnya Presiden Jokowi. Apa itu, Bung? Dasar hukumnya adalah Perpres tahun 2018 melalui peraturan presiden. Jadi dana kompensasi itu adalah menghitung selisih antara harga jual eceran yang sudah ditetapkan, misalnya Pertalite 10.000 dengan harga keekonomian, harga formula perhitungan lah, harga yang sebenarnya Pertamina lah. Waktu itu saya cermati begini, ada agak beda
pernyataan Menteri Keuangan dan Menteri SDM tentang harga keekonomian ini, harga keekonomian Pertalite dalam hal ini. Menteri Keuangan itu bilang, lalu seingat saya 15.000, Menteri SDM bilang 17.000. Saya bilang kok bisa beda pemerintah. Karena ini penting nih, karena selisihnya dengan 10.000 akan menjadi dasar perhitungan kompensasi. Entah 5.000 entah 7.000 Entah ya. 5.000, 7.000, mana yang benar. Saya semakin semangat waktu itu saya itu. Bagaimana cara menghitung formula ini? Disitulah mulai muncul tuh, saya beberkan formula penghitungan harga keekonomian. Ternyata ada komponen banyak hal tuh, ada harga dasar plus margin Pertamina, pajak dan sebagainya. Nah, di dalam komponen penentuan harga dasar ini terdiri dari berbagai komponen. Ini yang saya ingat nih ya, harga dasar itu terdiri dari ada biaya perolehan, minyak dalam hal ini, Itu beli bahan bakar beli minyaknya bahan ya. bakar minyak mentahnya impor atau Ya. apa gitu, biaya distribusi, biaya penyimpanan, alpa dan sebagainya dan sebagainya. Artinya adalah apa? Yang namanya margin Pertamina pun sudah diperhitungkan dalam skema itu, formula itu, satu. Kedua, waktu itu banyak buzzer lah kita bilang, "Wah, Anda lihat dong proses distribusi pengiriman ke tempat-tempat terpencil dan sebagainya." Udah nggak usah dibicarakan, itu sudah masuk dalam komponen itu. Segala kesulitan-kesulitan, kehebatan-kehebatan yang Anda tonjol-tonjolkan oleh pemerintah itu udah masuk dalam Udah situ. ada biayanya di situ. Iya, pertanyaannya ngawasinnya gimana ruang gelap ini? Ruang gelap penentuan harga keekonomian ini, karena ini akan menentukan dana kompensasi nih. Tak bilang, penentuannya gimana? Oleh karena itu, waktu itu saya mendesak tuh supaya DPR, BPK, dan pihak-pihak terkait tuh untuk melakukan audit dulu, untuk melakukan pengecekan. Bagaimana skema perhitungannya, apakah ada yang sudah dicairkan dan sebagainya. Intinya diperiksa dulu karena kita akan mengeluarkan duit yang besar. Jangan atas nama subsidi masyarakat mengeluarkan duit yang besar, akhirnya salah Akhirnya sasaran jadi bancaan. ya. Nggak ada tuh 2022 sampai sekarang. Oke, terlepas larutlah itu dengan isu-isu lain ya. Muncullah sekarang kasus yang oplas-oplos inilah kita sebut ya. Ada di situ komponen dana kompensasi. Apa yang saya lakukan pertama kali adalah, nah ini masih nyambung dengan apa namanya, gugatan saya waktu itu. Lagi-lagi saya selalu cek, mana nih angka kan 126 triliun nih, apa namanya, menurut Kejaksaan Agung dugaan kerugian negara. Saya cek apa 126 triliun ini, tentu saya lihat dong, mana yang sudah cair. Rujukan saya jelas, laporan keuangan Pertamina nih. Tahun 2023 saya baca yang sudah diaudit ya. Karena laporan keuangan yang sudah diaudit terakhir 2023, ternyata di laporan keuangan Pertamina 2023 audited itu per Maret 2024 ternyata sudah dicairkan namanya dana kompensasi sebesar 87 triliun. Yang belum dicairkan sebesar 43 triliun kalau nggak salah. Yang kalau dua-duanya ini dijumlahkan, ini jumlahnya 126 triliun. Oh maksudnya ini mungkin kejaksaan. Klop gitu ya. Saya memahami kejaksaan itu menyebut angka besar, kan namanya dugaan, estimasi. Dia ngambil besarnya saja dulu ya. Nanti proses pembuktiannya kan dalam proses hukum selanjutnya. Ya kalau secara ini kan ya masuk akal karena nyebutnya kan potensi kerugian negara gitu kan. Dan dalam 126 triliun kan terdiri dari berbagai komponen. Ada dana kompensasi yang menyangkut JBT solar, ya kan, jenis bahan bakar tertentu solar, ada yang JBKP Pertalite. Jadi 126 triliun ini, ya kan, dana kompensasi ini bukan melulu hanya untuk Pertalite. Ya. Nah, di laporan keuangan Pertamina itu kelihatan dari 43 triliun yang belum dibayarkan, artinya utang kompensasi per Maret 2024 itu, 18 triliunnya itu bagian Pertalite. Ya, nah kalau yang 87-nya itu nggak ada keterangan tuh, mana yang Pertalite, mana yang solar. Itu posisi yang di laporan keuangan Pertamina. Artinya per Maret 2024 ada yang sudah cair. Berapa? 87 triliun. Nah, pembagiannya antara solar dan ini berapa kita nggak tahu. Oke, itu kondisi keuangannya. Pertanyaan berikutnya kita lihat. Apa dugaan kejahatan yang dilakukan oleh 9 tersangka yang sudah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung ini? Ini lucu nih.
Kalau pengamatan saya. Pertama, Kejaksaan Agung bilang modusnya adalah yang dia sebut pencampuran, blending lah, oplosan lah bahasa kasar, sebetulnya istilahnya sama aja cuma konotasinya mungkin nggak enak bagi kuping Pertamina ya. Oplosan ya. Padahal artinya apa? Pertama dibilang ada pencampuran antara RON 88 dengan RON 92 tapi diaku sebagai 92. Istilah blending gitu lah. Terakhir per hari ini nih saya baca di Kompas, koran Kompas, udah berubah ternyata. Ternyata bukan masalah blending lagi, tapi masalah perubahan kontrak. Jadi Pertamina itu menganggarkan untuk membeli Pertamax RON 92, tapi yang datang ini RON 88. RON 88 dan 90. Gitu. Jadi barangnya under spec tapi diterima. Under spec ya kan, jadi itu. Nah, padahal yang sebelumnya ini dibilang, padahal pada rilis sebelumnya itu menarik. Saya tidak hanya memperhatikan soal blendingnya aja, bukan soal blendingnya aja. Walaupun itu masyarakat, saya memahami masyarakat bilang ini Pertamax ini adalah Pertalite yang nggak ngantri, itu sangat memahami. Dan masyarakat kan nggak diwajibkan juga harus ngerti detail gitu. Yang dia tahu dia membeli berharap itu. Bahkan masyarakat Paling masyarakat kontrolnya cuma lihat warna kan. Dan masyarakat itu juga nggak tahu membedakan mana yang blending, mana yang injeksi warna, dyes itu ya. Apa nggak betul. Sangat memahami. Saya bisa memahami itu. Tapi yang paling menarik dari rilis Kejaksaan Agung itu adalah penyebutan nama PT. Ini malah yang nggak disebut sama banyak media. Tidak diinvestigasi lebih lanjut penyebutan nama, jadi blending itu dilakukan di PT terminal milik nama PT Orbit Terminal Merak, PT OTM yang lokasinya di Cilegon, yang mana kan direksi dan komisarisnya sudah jadi tersangka tuh, salah satunya anaknya Muhammad Ridza Khalid itu komisaris sebagai pengurus pemilik PT OTM ini. Harusnya ditanya dong, ini PT apa ini? Izinnya apa PT Orbit Terminal Merak ini? Nah, karena saya menulis investigasi dan sebagainya sudah lama ya, jadi ingatan saya itu timbul. PT OTM ini kondang waktu zaman Setia Novanto. Apa itu ternyata Bung? PT apa? PT OTM ini adalah PT yang punya kerjasama dengan Pertamina itu dalam hal penyimpanan BBM. Gudangnya? Gudang, ya penyimpanan BBM, ada kerjasama waktu tahun 2015. Waktu tahun 2015 atau 2014 itu beredar surat dari Ketua DPR Setia Novanto kepada Dirut Pertamina. Yang intinya berkaitan menjelaskan posisi ya kontrak-kontrak bisnis PT OTM ini dalam hal penyimpanan ya. Itu ramai beredar waktu itu. Apa? Enggak, biar ini kan juga nanti pasti nyambung ke publik, akan tertarik karena ini nyambung dengan isu lama yang Papa minta saham itu kan. Iya. Yang kebetulan juga lagi-lagi nyambung antara dua orang tadi, Pak. Jadi waktu itu diduga biayanya kemahalan, KPK curiga. Setahun itu Pertamina seingat saya mengeluarkan itu 20 juta US dollar lah untuk itu. Kemahalan. KPK itu udah gregetan banget mau mengungkap dugaan korupsi dalam kontrak penyimpanan BBM antara Pertamina dan PT OTM itu waktu itu. Dan ternyata dilindungi oleh Setia Novanto. Kita nggak tahu faktanya sampai saat ini nggak terungkap itu. Yang terungkap malah sekarang oleh Kejaksaan Agung. Kasus Pertamax ini. Tapi oke lah, itu masa lalu ya. Kita nggak tahu ada dugaan bawah layar apa sehingga barang itu aman. Tapi lagi-lagi OTM ini muncul. Iya. Dengan baju yang baru. Nah, OTM ini disebut juga nih. OTM dalam kasus ini berkaitan dengan blending. Saya lihat kata Kejaksaan Agung nih awal nih. Pencampuran itu dilakukan di terminal milik PT OTM yang diduga melanggar aturan. Dalam hal ini begini, PT OTM tidak memiliki izin untuk menjalankan usaha pengolahan gitu. Izinnya dia hanya penyimpanan dan saya cek benar. Baru semalam tuh saya cek tuh di situsnya Kementerian SDM. Memang si PT OTM ini sampai tahun 2029 memegang izin sebagai izin usahanya penyimpanan BBM sampai 2009. Izin penyimpanan bukan izin pengolahan loh gitu loh. Artinya kalau dia melakukan pencampuran blending itu sudah melanggar aturan. Artinya aspek melawan hukumnya sudah kuat gitu, indikasi mengarah ke sana. Gitu kan.
Nah, tapi dengan berubahnya alasan Kejaksaan Agung dengan masalah kontrak, nanti kita perlu cermati lagi, ya kan? Ini dalam tanda petik komprominya mau kemana Mau ini deliknya berkelit nih? kemana gitu ya. Iya, saya paham nih karena saya setiap ada angka triliunan fantasi gitu, sinyal saya langsung muncul nih. Ini bagaimana membuktikan itu? Apakah nanti benar-benar dia tercermin di tuntutan jaksa? Apakah nanti kalaupun ada di tuntutan jaksa terbukti di pengadilan oleh putusan hakim. Kalaupun terbukti bagaimana nanti eksekusinya, saya panjang pikirannya. Karena ruang-ruang dalam proses penegakan hukum ini kan mohon maaf, kita tahu sama tahu banyak ruang gelapnya nih. Banyak ruang-ruang di mana bisa terjadi negosiasi, pasal yang dilemahkan, barang bukti yang dikurangi, ditambah-tambahkan, saksi yang diatur, kita nggak tahu. Nah, cuma dalam posisi per podcast ini dilakukan, ada perubahan itu, gitu loh, perubahan, alasan Tadinya itu. mengolah, sekarang hanya kontraknya Iya, salah gitu ya. tapi fakta bahwa, Kejaksaan Agung sudah menetapkan tersangka itu fakta ya. Artinya kalau Kejaksaan Agung sudah menetapkan tersangka, berarti setidaknya sudah ada 2 alat bukti yang cukup dinilai oleh penyidik untuk menetapkan 9 orang ini sebagai tersangka. Mhm. Cuma kita belum tahu nih, inilah penting juga diamati nih, pasalnya apa? Iya kan? Iya juga Ya, keterlibatan detailnya masing-masing ini kan juga mhm. masih belum diekspos gitu kan. Lagi-lagi dari sudut pandang masyarakat, paralel lah proses hukum ini harus berjalan paralel dengan niat dan keseriusan pemerintah untuk seperti saya bilang awal, membongkar ada apa di balik ruang gelap kebijakan dana kompensasi BBM. Ada beberapa yang bertanya, "Emang ada auditnya Gus?" Justru begini kalau saya berpikir, justru kalau kebijakan kompensasi ini sudah ada sejak tahun 2018 loh, lewat Perpres. Sekarang 2025. Menyangkut uang besar, menyangkut kepentingan rakyat langsung subsidi. Fakta bahwa sampai hari ini tidak kita temukan ada, entah itu audit khusus, audit dengan tujuan tertentu, pemeriksaan, suatu hal yang mengarah baik dari pemerintah maupun DPR untuk menunjukkan bahwa, "Weh, hati-hati nih duit gede harus kita awasi rame-rame," itu nggak ada. Itu aja udah janggal menurut saya. Itu aja udah suatu kejanggalan, kok bisa duit sebesar ini kita kayak santai-santai aja gitu loh. Padahal itu Iya, kalau orang nyebutnya kan duit hangus duit semua gitu. hangus, iya. Nah, kalau misalnya Presiden Jokowi waktu itu dia memiliki komitmen anti korupsi yang kuat, prinsip kehati-hatian, good governance, harusnya dia tidak kasarnya, tidak bisa seenaknya melepaskan begitu saja karena ini kebijakan dia. Jadi dia mengeluarkan kebijakan tentang dana kompensasi BBM, dia kalau punya komitmen good governance dan anti korupsi, dia juga harus memastikan pengawasan ini benar-benar serius terhadap pengucuran dana ini APBN langsung loh. Menteri BUMN-nya juga, karena dia langsung dari APBN. Jadi sebetulnya ada atau tidak ada kasus yang diungkap Kejaksaan Agung ini yang masih harus kita amati nih. Ini baru babak awal Kejaksaan Agung nih. Dana itu harus sudah diawasi, amankan rame-rame. Harusnya sudah, menurut saya udah jadi skandal. Saya nulis 2022, kebijakan dari 2018, sekarang 2025. Ada apa ini? Kalau kecurigaan sakwasangka ini saya terus-teruskan, nih saya jadi bertanya nih selama pemerintahan lalu itu ngapain? Gitu loh. Ada salah satu yang kemudian juga sampai hari ini selalu menjadi pertanyaan publik itu. Ketika sebuah kasus besar entah dibongkar oleh KPK atau kejaksaan, tadi Bung sudah menjelaskan proses persidangannya seperti apa, siapa yang diputuskan bersalah dan Mhm sebagainya. mhm Itu kan selalu mengalami pengecilan-pengecilan gitu. mhm mhm Kasusnya gede, mhm bayangkan kemudian itu nggak mungkin dilakukan oleh satu mhm dua orang, mhm tapi tetap aja akhirnya yang mhm dihukum, mhm. yang dituntut ya cuma satu dua orang. Iya. Terbaru kemarin kan misalnya kasus pagar laut itu, Mhm. ternyata hanya mengerucutnya ke itu Kepala salahnya si desa. kepala desa gitu. Iya. Yang ini kan juga kejadian yang sebegitu gede, Mhm melibatkan berbagai macam apa, lembaga, mhm berlangsung sekian mhm tempusnya sekian tahun gitu. Tapi kemudian hanya menyasar ke anak perusahaan mhm. sama 3 orang partner, swasta kan gitu ya. Iya. Mhm Emang Pertamina nggak tahu? Emang Menteri Keuangan nggak tahu? mhm Emang Menteri BUMN nggak tahu? mhm mhm Emang Menteri SDM nggak tahu? mhm
atau nggak bertanggung jawab gitu. Di sisi yang lain kemudian pernah ada kasus yang namanya Tom Lembong itu kan, Lembong ya. yang gara-gara ada indikasi kerugian negara, meskipun tidak ada, tapi karena dia dia selaku menterinya yang bertanggung jawab, dia sampai sekarang masih ditahan oleh kejaksaan. Kejaksaan Agung. Nah, yang kayak gini nih memahaminya gimana, Bu? Sejak pelantikan Presiden Prabowo, saya sudah mewanti-wanti kerap menulis tentang politik hukum pemerintahan sekarang dalam kasus-kasus korupsi ini kita perlu cermati. Sejak dilantik pertama kali ya. Karena kalau orang khawatir bilang sekarang ini rame, jangan-jangan ini cuma celup-celup ya ganti pemain. Dulu tahun lalu saya sudah bilang bahwa ini seperti orang di parkiran retail supermarket gitu loh. Dia cuma mau bilang, oh ini gue sekarang nih. Jangan-jangan hukum dan penegaknya dipakai sebagai instrumen untuk bilang gitu, bos. Biar para pemain lama itu tahu setorannya kemana kan? Iya, karena kita sudah mungkin menjadi rahasia umum ya, modus. Waktu pagar laut itu kan saya ungkap pertama, ini modus lama ini, modus dugaan pemalsuan girik dan sebagainya nih. Bahkan, nah saya punya, kalau saya bilang ciri khas ya, karena saya percaya bahwa sesuatu itu nggak ahistoris ya, pasti ada sebab akibat. Waktu pagar laut agak OOT sedikit ya, untuk menunjukkan bahwa apa yang terjadi sekarang itu ada presidennya loh, ada peristiwa sebelumnya yang mendahului. Contoh pagar laut. Pagar laut itu menurut saya itu adalah dampak juga dari salah satu kebijakan Presiden Jokowi, yaitu mengenai peraturan pemerintah yang berkaitan dengan tanah musnah. Jadi Presiden Jokowi itu mengeluarkan PP yang mengatur tentang tanah musnah. Tanah musnah itu adalah tanah yang dulu berupa daratan misalnya, sekarang ini menjadi laut. Nah, itu diatur bahwa itu bisa dipulihkan lagi melalui reklamasi. Akhirnya saya bilang lah, oh begitu cara mainnya. Kalau cara mainnya begitu ya bisa jadi orang pura-pura aja bikin girik. Dulu itu tanah saya darat tuh, sawah tuh, girik. Nanti keluar tuh di medsos saya bilang, foto tuh. Entah delman lah lewat situ yang menunjukkan bahwa tanah itu darat gitu. Diurus oleh pihak-pihak jadi SHM, SHM-nya ini dibeli oleh perusahaan. Nah, perusahaan ngelihat ketika dia sudah beli SHM itu kan jadi HGB karena perusahaan ya. Dia ngelihat, oh saya perlu memulihkan lagi tanah musnah itu. Ya udah saya reklamasi aja lah, memang bisa cara reklamasi. Dengan cara seperti itu saya bilang lebih murah. Karena dia tidak harus mengurus izin reklamasi yang lebih mahal. Saya bilang, tanya ke Presiden Jokowi. Jangan-jangan ada motif bisnis seperti itu di balik penerbitan PP Tanah Musnah itu. Begitu. Sekarang kompensasi, saya juga begitu. Karena kalau benar-benar untuk kepentingan rakyat ya, mengeluarkan dana kompensasi sekian triliun, untuk kita nggak permasalahkan lah, misalnya rakyat butuh harga BBM yang terjangkau ya. Cuma kita juga butuh pertanggungjawaban yang jelas, perhitungannya. Kita mau ngeluarin duit 250 triliun kita bilang, waduh ini gua harus cari dulu nih orangnya bener kan dia menerima nih, penyalurannya apa. Coba lu hitung dulu deh kita simulasi. Ini enggak. Dia cuma ngomong aja kompensasi dan terbukti utang kompensasi BBM adalah hal yang membebani laporan keuangan tidak hanya Pertamina. Tapi juga lihat aja tuh, AKR itu kan juga penyalur tuh, banyak dia utang kompensasi dan sebagainya yang menjadi beban di laporan keuangan dia. Kalau bagi Pertamina, kompensasi dan subsidinya di utang simpel. Kalau kita lihat laporan keuangannya, dia dapat fasilitas kredit modal kerja, dana kompensasi dan subsidi BBM dari siapa? Dari Bank BUMN, Bank Mandiri, BNI, BRI. Simpel, hanya puter-puter aja. Gitu loh. Saya pikir nih, apa ini yang disebut namanya itu potensi moral hazard yang tinggi itu. Jadi moral hazard itu kan terjadi ketika aturan dan situasi politik seolah-olah mendukung suatu kejahatan gitu, sehingga pelakunya itu tidak memiliki prinsip kehati-hatian untuk mengeluarkan kebijakan atau apa. Nanti kalaupun nggak masalah pun udah aman gua. Itu kan namanya moral hazard. Apakah itu yang terjadi? Gitu. Jadi ini masalah, ini kompleks yang terjadi di Kejaksaan Agung sekarang nih soal Pertamax ini pintu masuk nih untuk membuka hal yang lebih besar.
Sambil di sisi lain kita perlu amati nih, Kejaksaan Agung jangan cuma celup-celup nih, ini harus serius nih. Artinya apa yang dia omong sekarang harus bener-bener ada di tuntutan. Jangan seperti kasus timah kemarin loh, emang ada tuh kerugian lingkungan muncul di tuntutan? Saya lihat nggak ada tuh. Kalau dia benar-benar serius tuntutan hukumannya kepada para pelaku harus maksimal loh. Wah, jangan sampai diulang-ulang, nanti lama-lama strategi angka-angka bombastis gini orang males juga, akan menurunkan kredibilitas juga gitu loh. Jadi saya pikir masyarakat penting untuk waspada, jangan gumunan, jangan mudah puas gitu, tetap awasi karena esensi dari demokrasi, good governance ini adalah pengawasan publik. Karena kita nggak bisa berharap pengawasan pada lembaga-lembaga formal ya, DPR atau apa, bahkan auditor ya, kita juga bisa ragukan. Jadi pengawasan masyarakat yang penting, semuanya harus ngawasi. Iya, makanya kalau dengan frame yang seperti itu, ketika Jaksa Agung ini tidak dikawal ya dalam Mhm, proses ini kan nanti lagi-lagi nggak ada insentif untuk kemudian ya menyelidik yang lebih tinggi gitu kan iya, keterlibatannya. mhm, Karena tadi seperti Bung jelaskan ini nggak mungkin nggak diaudit kan mhm. karena prosesnya itu Iya, harusnya apa, banyak sekali mhm, transaksi-transaksi keuangan. Nah, kenapa itu kemudian tidak dimunculkan juga sebagai tersangka? Dari awal bahkan kebijakan itu dicetuskan oleh seorang presiden kan gitu kan, yang itu menjadi kemudian payung seolah-olah pintu masuk bagi semua kegiatan-kegiatan lanjutannya gitu. iya, Nah, gimana kemudian kita mendorong kejaksaan itu untuk mengekspos peran semua apa ya, pihak-pihak yang seharusnya mengatur ini, mhm, sehingga ya kalau bahasa ininya mungkin bukan hanya crime by commission kan, mhm, mhm. tapi omission-nya itu kan juga Omission, iya, jadi mereka membiarkan ini iya, terjadi itu kan iya, juga harusnya dituntut iya. pertanggungjawabannya gitu. Jadi ada dua area ya saya pikir penting ya. Satu, fokus kita pada membongkar ruang gelap di balik dana kompensasi BBM dan subsidi lah, kompensasi Mhm. dan subsidi. Tapi fokus dalam hal ini kompensasi dan yang kedua, yang proses hukum yang sedang berjalan ini soal apa, Pertamax ini yang sudah ada 9 tersangka. Poin yang sedang digarap oleh Kejaksaan Agung, penyidikan yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Agung ini penting diawasi karena secara struktur Jaksa Agung adalah lembaga penegak hukum yang posisinya di bawah presiden, ya kan? Kekhawatiran paling mendasar itu tadi, bahwa penegakan hukum ini tidak serius. Penegakan hukum dalam kasus ini celup-celup. Penegakan hukum ini diarahkan hanya untuk ganti Bisa pemain. Penegakan hukum ini bisa diarahkan hanya berdasarkan pesanan. untuk ngebisikin, "Bos, udah ganti nih." Hanya untuk itu. Berbungkus bilang pada akhirnya adalah kompromi antara penguasa sekarang dengan elit bisnis. Ini bahaya nih, ini posisinya nih. Ya kan jangan sampai masyarakat lama-lama ketahuan juga jadi di kalangan para pemerhati ya kita bilang pemain kalangan dunia underground nih kita jadi tahu sinyal loh. Oh kalau di Blok M ini berarti celup-celup, kalau di Kuningan nih serius nih, mohon maaf ini Under new dugaan saya. management gitu. Omongan begitu tuh ada, omongan begitu tuh ada. Apalagi kan saya juga menulis ya kayak gitu, jadi menggali informasi banyak banyak masukan dari beberapa temen yang, "Wah ini kode nih, kalau api dari Blok M, wah ini kalau dari Kuningan, ah ini rada serius nih." Itu udah ketahuan strategi itu. Yang kita mau, kita pastikan nih bahwa penegakan hukum ini benar-benar untuk keadilan. Kan tujuan hukum itu, keadilan buat apa? Masyarakat supaya ada, efek keadilan dan kepada pelakunya itu diberi hukuman yang setimpal. Satu, ini Kejaksaan Agung nih kita kasih tugas nggak usah muluk-muluk. Apa yang diungkapkan sekarang nih, fantasi angka triliunan ini, tercerminlah nanti di tuntutan. Jangan goyang-goyang alasannya. Jadi hukum itu harus tegak, tidak pandang bulu. Jangan nanti mohon maaf, pasalnya dilemahkan, barang buktinya dimodifikasi dan sebagainya. Ada ruang gelap itulah kita 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 mungkin udah jadi rahasia umum. Itu yang perlu diawasi. Tugasnya Kejaksaan Agung itu aja. Yang kedua, mengenai dana kompensasi tadi yang saya sebut ruang gelap, kompensasi dan subsidi BBM, mana ini? Seluruh
seluruh lembaga pengawas yang formal yang ada di negara ini, ayo mana nih? Kalau Anda nggak bergerak, ini masyarakat umum seperti saya ini pikirannya makin macam-macam nih. Jangan-jangan ada ongkos diemnya nih, jangan-jangan ada ininya nih, jangan-jangan 86 nih, jangan-jangan gitu. Ini nih, gede loh duitnya nih. Karena kalau kita logika angka aja, yang diminta 2022 adalah 252 triliun untuk dana kompensasi. Sekarang sudah cair 87 triliun dan ada 40 yang belum cair. Dan di kemudian hari kan kebijakan ini kan nggak berhenti. Yang namanya BBM subsidi kan masih terus berlangsung. Pola kompensasinya masih seperti ini. Waduh, saya bisa kebayang tuh, setiap tahun kita akan kebocorannya seperti Ketika beberapa bulan yang lalu rame efisiensi, banyak sektor dipotong, dipangkas hanya untuk kemudian mendapatkan anggaran belanja gitu ya. Sekarang ada ruang yang itu kemudian sangat terbuka untuk korupsi. Nilainya lumayan triliunan itu. Triliunan dan pas mengenai tadi harga dasar itu biaya pengadaan, biaya distribusi dan sebagainya. Kalau saya lihat di podcastnya Ahok ya, yang lagi rame ini, saya lihat bahkan sekelas komisaris Pertamina dia nggak bisa mengakses pengadaan, mengerikan sekali. Gimana saya? Waktu dulu saya 2022 saya gergetan banget. Ini saya bilang gajinya staf-staf khusus presiden kasih ke saya lah 100 juta tiap bulan. Saya bentuk tim untuk ngecek biaya distribusi, biaya pengolahan, biaya penyimpanan, alfa dan sebagainya. Nah, nggak ada tuh ngomong. Gitu, nggak ada. Oh, sekarang saya kaget lihat, waduh, sekelas komisaris utama nggak bisa mengakses itu loh. Padahal justru disitulah kuncinya. Itu kunci sekali. Jadi kunci kompensasi dan subsidi BBM ya di situ. Di penghitungan formula harga keekonomian. Saya nggak ngelihat tuh Presiden Jokowi waktu itu memberikan warning. Karena dia saya tuntut bukan hanya dia sebagai predikat orang baik ya. Karena Presiden Jokowi ini dia juga kan peraih Bung Hatta Anti Corruption Award. Terus saya lirik-lirik begitu loh. Peraih Bung Hatta Anti Corruption Award tahun 2010. Itulah yang membuat dia jadi namanya harum. Gimana? Saya bilang orang yang udah presiden, punya kewenangan luas, peraih penghargaan anti korupsi, terus pro rakyat, orang baik. Soal dana kompensasi pengelolaannya seperti ini. Dan ingat ya, saya lupa. Inilah kompensasi dan subsidi itu sangat-sangat berbeda. Subsidi itu dianggarkan dalam anggaran subsidi, sementara dana kompensasi itu adalah masuk dalam pos pengelolaan belanja lain-lain kalau di APBN. Yang waktu tahun 2002 itu saya cium ada angka 300 triliun di situ. Pengelolaan belanja lain-lain itu sifatnya lebih dalam tanda petik fleksibel lah mekanisme pencairannya. Itulah makanya saya berdebat waktu itu dengan Mas Justinus Prastowo, staf ahli Menteri Keuangan, staf khusus ya. Dia bilang, ini jangan apa-apa dibilang subsidi untuk masyarakat miskin, ini yang membebani APBN. Enggak Mas, jangan ngomong gitu. Tapi bilang, yang membebani APBN itu bukan subsidi, belanja pegawai dan biaya utang, pembayaran utang. Satu. Kedua, bukan subsidi, kompensasi. Kalau subsidi sudah dianggarkan, subsidi energi. Tapi kompensasi adanya di pos belanja lain-lain. Saya minta, karena namanya pos pengelolaan belanja lain-lain, jumlahnya 300 triliun, diaudit dong, diawasi dong. Saya minta duit nih, saya bilang dari negara nih. Saya bentuk tim sama teman-teman saya, banyak yang jago-jago nih. Teman-teman LBH, teman-teman advokat, teman-teman jurnalis. Banyak ini, saya awasi itu di 300 triliun. Kalau enggak bocor nih. Udah saya bilang gitu. Enggak dikasih duit saya. Negara nih kan. Harusnya saya dikasih saya. Pecahnya sekarang ternyata. Pecahnya, saya sudah awasi. Itu perbedaan. Jadi saya namanya juga masyarakat. Saya membantah, saya bertanya sesuai dengan bukan angan-angan saya. Saya menggunakan argumen yang dipakai oleh pemerintah, rilis yang dipakai oleh pemerintah, argumen yang dipakai penguasa untuk membantah bahwa itu salah. Itu bukan subsidi,
Itu bukan demi masyarakat miskin, kompensasi itu begini, sebegini, nggak bisa bales. Ya hari ini aman-aman aja saya tuh, ya kan. Saya mau mau, warning saya itu, diperhatikan gitu loh ya, gitu oleh pemerintah. Sekarang mungkin kita coba angle-nya diganti dengan ini kan sudah dibongkar Sudah habis sama dibongkar, ya. Bung Agus ya, bagaimana kejadiannya, bagaimana dan siapa yang harus bertanggung jawab. Sekarang ini proses ke depannya ini, pertama konsumen ya, Iya. dari sisi konsumen. Jelas ini proses ini masih akan Iya berjalan gitu kan. iya. Kemarin ya meskipun itu diketawain banyak orang, DPR sudah mau turun Iya. untuk sidak gitu ya. Ya ngapain sidaknya sekarang wong kasusnya tahun Iya. 2023 gitu kan. Ya sekarang mungkin sudah dibenarkan ininya, tapi ke depan ini kan kemudian ini publik harus dipastikan bahwa kemudian ini ada kepastian bahwa yang saya beli, hak yang saya terima itu juga sesuai dengan ketentuan. Yang kedua yang lebih penting lagi kemudian pengawalan proses hukumnya ini, Bung. Ya, kita masuk dari apa yang dipakai oleh Kejaksaan Agung argumen terbaru tentang, oh sekarang namanya ini perubahan kontrak anggaran ya, di pesannya apa namanya Pertamax 92 yang datang Pertalite, dalam hal ini impor ya. Nah kebetulan tim DPR memang udah bergerak nih mengecek lapangan, tapi menurut saya nggak ada gunanya ngecek-ngecek warna Shell tuh nggak ada gunanya. Yang perlu dibentuk adalah tim, bukan hanya DPR tapi juga melibatkan masyarakat dan kelompok-kelompok sipil lah menurut saya yang independen untuk ngecek komponen formula harga perekonomian itu, harga keekonomian itu. Yang paling kunci adalah apa yang nggak bisa diakses oleh Pak Ahok itu, pengadaan, biaya distribusi, biaya perolehan, biaya alpa, biaya, penyimpanan, kontraknya dengan siapa, perusahaannya, dilakukan tendernya kayak gimana, speknya seperti apa. Karena nyatanya adalah jadi persoalan tuh, kontraknya bisa berubah antara yang dikontrak dengan pelaksanaan. Artinya dengan kasus yang diungkap kejaksaan sekarang, bisa jadi bukan cuma di kasus ini, tapi juga banyak di kontrak-kontrak perolehan, impor dan sebagainya itu juga penuh rekayasa gitu loh. Jadi kalau mau bikin pengawasan, mau bikin tim khusus ngitung itu, ngitung harga keekonomian, karena itu yang menjadi basis selisih dengan harga eceran. Kalau harga eceran nggak usah dicek, kita tahu baca di mana, oh eceran 10.000 Pertalite, selisihnya yang kita penting. Yang itu nanti Iya, ditagihkan jadi dana kompensasi tadi kan. satu, kedua secara operasional perlu dilihat, udahlah proses blending ini, proses oplos atau apapun namanya, pencampuran yang katanya legal atau enggak, ya tetap perlu dicek. Karena saya pribadi ini mencurigai nih, saya ini masih mencurigai nih, jangan-jangan yang namanya blending untuk ngambil untung tuh ada gitu. Misalnya dari 100 Pertamax ini 100%, ya mungkin 20%-nya, 10%-nya ada komponen yang dicampur, mungkin misalnya itu perlu dicek juga dong, ya kan. Karena apa ini penting? Karena secara bisnis menguntungkan loh, mencampur itu. Karena bagaimanapun juga yang RON-nya di bawah 92 sebenarnya itu subsidi, kompensasi gitu, ada kompensasi artinya bisa beli bahannya lebih murah gitu loh. Beli bahan lebih murah dijual dengan harga pertama kan ada selisihnya tuh. Kalau belinya 10.000, harga pertama 13.000 kan ada selisih 3.000. 3.000-nya dikali misalnya sekian persen dari volume kan itu duit juga, ada ruang bisnis di situ. Secara teknis itu juga perlu diawasi. Harus ada tim independen atau apapun namanya yang juga mengawasi praktik-praktik kayak gitu. Bentar, Bung. Apa selama ini yang seperti itu tidak ada fungsi negara ada di sana? Kita punya BPH Migas, kita Iya, punya heeh Lemmigas. heeh, Oke, Pertamina sebagai operator iya misalnya, tapi iya, kan ada ya lembaga-lembaga yang heeh, kementerian yang ada DPR yang kemudian itu juga bisa mengundang, bisa heeh, bisa bikin panja. heeh. Apa semuanya fungsi-fungsi seperti itu enggak? Lah, Pak Ahok ngomong sendiri saya nggak bisa mengakses pengadaan. Kan seorang komisaris utama separah itu, dia nggak bisa mengakses itu. Artinya saya tafsirkan kalau nggak bisa mengakses pengadaan, dia nggak bisa mengakses komponen-komponen yang saya sebut tadi. Iya, iya. Kalau komponen-komponen yang saya sebut tadi, artinya perhitungan formula harga keekonomian, itu secara teknis bisa jadi ruang gelap yang benar-benar parah. Komisaris nggak bisa mengakses loh, komisaris utama loh.
Yang Yang secara tupoksi itu iya justru loh. memang ditugasi negara untuk ngawasi Iya, BUMN ya. sekacau itu saya nggak tahu kalau seorang komisaris udah nggak bisa mengawasi ini berarti kan ada permainan yang dugaan permainan yang begitu besar, menyangkut duit yang besar dan berulang. Nah, ini kali banyak kali sering ini masalahnya. Karena kan kompensasi, subsidi itu kan berlangsung terus. Iya. Berbungkus ini kebutuhan masyarakat miskin, kalau nggak disubsidi masyarakat nanti kesulitan. Jadi enak banget. Bayangin kalau kita melihat aja dari kasus kejaksaan sekarang yang diungkap ya, betapa berlapis-lapis dugaan permainannya loh. Satu, mulai dari dugaan rekayasa keputusan impor, harus mengimpor. Ya kan rapatnya pokoknya gimana caranya dibuat harus ada kebutuhan untuk impor, baik karena kebutuhan dalam negeri kurang maupun tidak sesuai spek. Terus dari penentuan maklarnya, brokernya, yang ada ternyata dugaan kerugian negara 2,7 T itu loh. Terus bayangin dari dugaan pencampurannya itu kalau ada permainannya tadi ya. Terus dari selisih lagi mainan dari Pertamax tadi tuh, harga jual ke masyarakat. Belum dari kontrak yang nggak sesuai spek. Belum, buset dah. Setiap titik adalah uang. Bahkan nih dugaan saya nih, itu kan Pertamina kan bayar kompensasi, negara kan bayar kompensasi ke Pertamina itu pun, itu kan bayarnya kan bertahap itu. Kalau di laporan keuangannya itu diakui sebagai dibayar sesuai dengan kemampuan keuangan negara gitu loh. Duitnya ada segini ya. Bisa jadi penundaan pembayaran atau untuk merestor itu ada mainannya juga gitu loh. Kalau mau cepet gue olah lagi begini loh. Bahkan ya, karena kan penundaannya itu kan artinya ada gue perlu bridging nih. Makanya Pertamina bridging nih ke bank-bank itu kan dapat fasilitas kredit modal kerja dana kompensasi. Jangan-jangan itu diolah juga gitu loh. Ada kickbacknya, ada fee. Jadi segala hal yang berkaitan. Saya mau bilang ke masyarakat nih, Ampun. kalau mengenai subsidi dan kompensasi itu ya nggak sebaik itu juga kali pemerintah banyak komponennya di bawah layar itu yang potensial menjadi ruang-ruang gelap yang arena permainan para tikus-tikus yang nggak bertanggung jawab. Oke, sekarang saya akan menuntut Bung untuk memberi semacam alternatif Mhm, tata kelola yang lebih baik gitu ya. mhm, Pertama untuk tadi mhm, memastikan bahwa ini mhm, mhm, tetap tepat sasaran gitu. mhm, mhm. Saya menuntut tidak dalam kapasitas sebagai nanti yang Iya, melaksanakan tentu iya, saja gitu kan. mhm, Tapi untuk gini loh gambarannya kira-kira mhm, biar kalau subsidi ini masih tetap diperlukan apalagi sekarang mhm, ekonomi mhm, berat gitu ya. mhm, Cara yang seperti apa untuk kemudian ini bisa memastikan pertama tepat sasaran, terus yang kedua ya nggak akan ada banyak ruang-ruang gelap tadi? Pertama karena ini nyambung dengan, soal kejaksaan ya, kalau dalam dunia mafia kan ada Godfather itu kalau saya lihat ada komuni, ada konfirmasi. Jadi ada konfirmasi itu ada orang lihat dia ditangkap, ternyata dibiarkan di jalan supaya yang lain takut. Nah artinya apa nih Kejagung harus serius nih, dengan 9 tersangka ini. Jangan coba lemah-lemahkan nanti hukumannya 5 tahun, nanti pembebasan bersyarat 2/3 hukumannya ringan lagi. Jadi nanti kita awasi nih, hukumannya harus benar-benar bikin jerak, bikin takut yang lain. Kita lihat tuh, kalau itu nggak terjadi, berarti ada apa-apanya. Jadi kita timpakan tantangan itu ke Kejaksaan Agung. Artinya jangan ada tuh nanti namanya menguap tuh, pasalnya dilemahkan lah, barang buktinya dimodifikasi, jangan sampai ada nih, terus tuntutannya dilemahkan. Artinya penegakan hukum jangan dibuat main-main, itu namanya saya sebut cara konfirmasi. Terbukti nggak? Nah, yang kedua, saya nggak tahu ya kalau BPK ini masih bisa diharapkan atau tidak, atau DPR untuk meminta audit dengan tujuan tertentu, atau kalaupun audit dengan tujuan tertentu itu dijalankan apakah hasilnya benar-benar serius ya, terutama untuk ya seperti saya bilang tadi audit secara teknis dana kompensasi. Saya benar-benar mau tahu nih, jangan-jangan pendeknya gini, jangan-jangan untuk urusan PT Orbit misalnya ya, Orbit Terminal Merak. Yang faktanya adalah pengurusnya adalah anaknya Muhammad Ridza Khalid nih. Jangan-jangan ada juga gitu di sektor yang lain itu di dana kompensasi bukan hanya soal yang, kasus sekarang gitu loh. Jangan-jangan di rantai makanan dana kompensasi ini ada juga dia. Sekarang misalnya bisnisnya dia ternyata izinnya pengolahan, penyimpanan. Jangan-jangan nanti ada juga dia izin lain-lain juga. Jangan-jangan sampai PT ini juga mengurusi cateringnya juga kita nggak tahu loh.
Karena kita jadi kalau mau dibentuk tim khusus atau audit dengan tujuan tertentu atau apa, fokus pada hal-hal yang selama ini gelap. Yang apa ukuran gelap? Tidak bisa ditembus oleh seorang komisaris utama tadi, pengadaan itu. Iya kan? Saya belum pernah lihat. Dulu saya pikir rame-rame Petrol tuh udah beres gitu, Petrolnya bubar. Wah, ternyata belum juga. Ternyata saya lihat di TV, waduh, pemiliknya rumahnya masih besar, bisnisnya masih berjalan, malah berkembang biak. Mengerikan. Jadi ngapain waktu itu bubarin? Jangan-jangan kita ini kembali setback lagi. Apa yang dulu terjadi. Dulu jangan-jangan pembubaran Petrol tuh juga cuma buat bos, premannya ganti seremoni nih. aja ya, biar Premannya udah kelihatan. ganti nih. Jangan-jangan sekarang juga begitu. Jadi banyak berkecamuk lah. Tapi sebagai masyarakat wajar dong kita bertanya, curiga dan sebagainya. Cuma saya melalui media komunikasi yang saya lewat tulisan, lewat podcast seperti ini, saya ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa kecurigaan, dugaan kita pun harus beralasan. Kita harus mengkritik itu secara jelas, konkret, masuk akal, nalar gitu loh. Itu kewajiban masyarakat gitu. Jadi kita jangan nerima-nerima, dan kalaupun mengkritik bukan atas dasar wah, asal nggak suka gitu loh. Oke, ke publik umum, awam, konsumen, Mhm, ada nggak yang Bung bisa apa istilahnya, pesankan gitu ya? Ini kita harus mhm, seperti apa sebagai konsumen? Hari ini kan juga sudah mulai ramai gerakan untuk apa, mhm, ganti SPBU gitu kan, iya, apa, ke SPBU-nya Pertamina mhm, nyantuk ke toilet gitu ya. iya, Tapi kan itu bukan bukan tentu saja bukan solusi gitu kan. iya, iya, Pertama karena ketersediaan, yang non SPBU non Pertamina tentu saja nggak merata gitu kan iya, seluruh Indonesia. Terus yang kedua ya memang akan jadi problem di iya. menguntungkan perusahaan asing kan gitu. Nah, ini menurut Bung harusnya seperti apa kita sebagai konsumen? Kalau kita bicara dalam konteks negara hukum, saya pikir satu bagus, apa makanya saya dukung kemarin di Facebook tuh status saya bahwa saya mendukung upaya LBH Jakarta ya, membuka pengaduan, Untuk class action? class action maupun citizen lawsuit ya, gugatan warga negara. Karena kita negara hukum, bagaimanapun kesadaran hukum masyarakat harus dibangkitkan. Walaupun banyak pesimisme di sana sini ya, percuma nanti hukum kan udah dibeli dan sebagainya. Tapi sebagai negara hukum, sebagai warga negara yang taat hukum, saya memandang perlu untuk menempuh minimal sebagai upaya pintu masuk untuk membangkitkan lagi kesadaran hukum masyarakat. Jadi upaya viralisasi istilahnya yang selama ini berjalan juga harus paralel dengan proses hukum. Harus ada kelompok-kelompok masyarakat, ini juga masukan saya atau kegelisahan saya terhadap kelompok-kelompok masyarakat sipil yang sekarang mungkin perannya mulai berkurang, bergeser, semakin tenggelam, kalah oleh viral-viral. Karena masyarakat lebih memilih no viral, no justice loh sekarang, ketimbang dia melapor ke waktu zaman saya YLBH itu melapor. Jadi ya mungkin melapor ada ketidakadilan yang dialami. Jadi ayo dong proses itu digalakkan kembali. Mungkin sekarang harus dimodifikasi dengan kemudahan teknologi ya. Misalnya pelaporan harus dengan ini, persidangan pembuktian dengan cara yang lebih elektronik atau apa. Itu perlu disosialisasikan kepada masyarakat supaya kita semakin bukan saja awas tapi juga semakin cerdas mengawasi. Kita harus lebih cerdas dari yang kita awasi, itu prinsip saya. Jangan sampai kita nih masyarakat nih Iya, dapat kagetnya aja kan? dapat kaget, wah jadi masyarakat yang gumunan nggak baik juga gitu. Jadi saya mendukung upaya itu, upaya viralisasi dan upaya proses hukum, melapor. Nah untuk kasus Pertamax ini kan semoga class action dan citizen lawsuit-nya jalan ya. Kalau itu bisa terjadi artinya apa? Masyarakat punya kesadaran bahwa kalau kita dirugikan, kita bisa menuntut negara. Kalau kita merasa kebijakan negara ini tidak adil, tidak baik, oh kita bisa menuntut gugatan warga negara. Itu ada. Nah, ini seharusnya negara itu memperkuat peran-peran masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum untuk proses-proses kayak gitu ya. Itu yang nomor satu. Yang nomor kedua, yang menurut saya paling penting membangkitkan kesadaran masyarakat. Yang kedua,
Tadi apa, soal, audit ya, soal audit tadi ya? Soal mengawal ini sebagai sebuah proses hukum gitu loh, apa, kasus ini gitu sebagai sebuah proses hukum itu gimana Oh, caranya? proses hukum sama Kita kayak tadi ya, penguatan. mengawal kejaksaannya itu konkretnya seperti apa mereka memastikan untuk tidak Mhm. sampai ini hanya jadi ruang celup-celup atau ruang negosiasi? Ya saya pikir kalau semua berjalan sebetulnya kalau secara aturan kalau saya lihat ya, aturan tentang proses persidangan yang, prinsip peradilan cepat, terbuka dan sederhana itu dilaksanakan betul-betul ya kan, apa namanya, saya rasa publik juga bisa mengawasi dengan ini. Cuma kalau untuk Kejaksaan Agung concern saya satu, seperti tadi ini karena yang menangani perkara ini adalah Blok M ya kan, yang secara struktur Oh, berada di presiden, bawah presiden, artinya tidak hanya kejaksaannya yang harus kita awasi. presidennya juga. Iya, karena politik hukum dalam tanda petik ya, arah penegakan hukum Kejaksaan Agung dalam kasus ini sangat dipengaruhi oleh presiden sebagai atasannya nih. Ya kan kita bisa bicara ini karena ini Kejaksaan Agung. Kalau KPK kan beda lagi kan. Kejaksaan Agung dan kepolisian kan di bawah presiden. Artinya corak kepemimpinan, arahan presiden akan sangat mempengaruhi. Nah itu tadi, ini omon-omon, apa cuma mau bilang Ngasih tahu ngasih tahu, pengelola parkirnya beda gitu ya. apa ini bener-bener apa pengejawantahan dari ndasmu itu gitu loh. Kalau pengejawantahan keren dong. Wah lo kalau ini parah lo harus dihukum sangat berat lo. Ini apa? Jadi, kita harus lakukan itu secara paralel, mengawasi secara teknis proses penyidikan, penuntutan dan sebagainya, dan secara politik kita Oke, awasi presiden. siap. Sebagai atasan coraknya sangat berpengaruh nih, corak nih dan kejaksaan kan berkali-kali nih, apa namanya, menangani kasus triliunan, ada Duta Palma, ada timah-timah nih, terus ada, Pagar Laut kan juga ditangani tapi oleh polisi, berkaitan dengan pemalsuannya itu ya, dugaan Iya. pemalsuannya nih. Ini semuanya adalah lembaga penegak hukum yang ada di bawah presiden. Tapi kalau yang KPK, ini saya lihat kasusnya ini tenggelam nggak terlalu besar gitu loh, kasus yang Dapat yang receh-receh gitu iya, ya. yang kok nggak ada bunyi triliunannya ya. Padahal saya ya nih agak melipir sedikit nih. Padahal untuk kasus BBM ini saya pernah loh Zoom dengan Litbang KPK mengenai dana subsidi dan kompensasi BBM ini. Saya menyampaikan apa yang saya sampaikan di sini tadi soal ruang gelap tadi, dana kompensasi triliunan. KPK itu sangat antusias dan serius tuh pihak Litbang KPK. Waktu itu lewat Zoom. Bahkan setelah diskusi saya dihubungi lagi bahwa KPK itu meminta kalau bisa saya disuruh mengirimkan Excel perhitungan saya itu Hmm. loh, tentang bagaimana saya menghitung kompensasi BBM, kompensasi solar dan sebagainya, di mana celahnya. Saya kirim dong. Namanya KPK yang minta. Saya pikir waktu itu tahun 2022, saya pikir, wah ini KPK ini akan mengungkap kasus besar nih. Minimal kalau KPK ini kan saya ngomong sama ya salah satu teman saya lah di yang di KPK lah. Ini bisa jadi apa, titik balik untuk KPK kalau KPK bisa Memulihkan mengungkap kepercayaan gitu kasus ya. kompensasi 200 triliun kan menyentak sekali. Makanya ketika Kejaksaan Agung mengungkap, saya malah jadi, "Loh kok kejaksaan?" Itu satu. Yang kedua saya juga jadi saya mem-feeding ya kasus-kasus yang nilainya triliunan itu supaya saya karena KPK kan pikiran saya secara hukum Nggak bisa. relatif iya tidak di bawah presiden walaupun revisi undang-undang KPK bilang dia cabang eksekutif, tapi saya melapor tuh kasus PGN juga saya lapor, kasus GoTo juga yang triliunan saya lapor, belum ada tuh. Artinya, wah big fish-nya itu nggak muncul di Kuningan, malah munculnya di Kejaksaan Agung. Itulah keheranan saya sebagai masyarakat pelapor lah, masyarakat sekaligus pelapor, gitu. Jadi, ruang-ruang itu saya harap supaya masyarakat ini melek lah, Oke. ya gitu Mas. Rasanya sangat membantu kita untuk memandu mind mapping kita gitu ya. Mhm. Ada proses yang ditindaklanjuti Blok M itu kira-kira kemana Iya, kalau intan dari dugaan ya Kuningan tadi saya bilang ya, kemana. Iya 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 iya. Itu gerenang-gereneng itu di rasanya kalangan bukan hanya dugaan dan iya gerenang-gereng di kalangan elit, iya, rasanya di publik juga sudah iya ada semakin. gerenang-gerenang. Nah, mudah-mudahan apa Bung Agus tetap apa nggak capek gitu ya untuk Mhm, mengawal iya. kita, membantu kita untuk kemudian mengawal proses ini bareng-bareng. Karena kalau nggak dipandu ya publik itu saya rasa itu lama-lama kayak gini Bung, kayak kalau kita punya piaraan kucing gitu, kita itu pegang
pointer di depannya, disentrin sentrin ke sini, dia lari ke sini, situ lari ke situ gitu. Kan kasus ini kan banyak, Banyak dalam banyak. waktu bercepatan, dalam waktu berdekatan begitu cepat gitu. Ini kan jadi kesulitan juga Iya. untuk kemudian fokus Iya, kita mungkin mengawal. ya kita harus membantu masyarakat, kan banyak nih di setengah lautan isu, lautan kesulitan hidup dan Iya, sebagainya. Kita harus membantu masyarakat untuk menemukan mana yang harus kita fokuskan. Dari yang harus kita fokuskan itu, aspek mana yang harus kita dalami. Aspek yang paling penting yang itu. Sekarang kesulitan kita adalah teknologi berkembang, media sosial gemuruh dan sebagainya. Kita jadi nggak punya fokus. Kerugiannya adalah kalau kita nggak punya fokus, yang main tikus. seneng mereka nggak? Iya, kalaupun kita punya fokus, ini juga kita pun fokus kepada satu titik, tapi aspek tertentu yang justru penting itu diselubungkan, itu juga masalah juga, itu banyak terjadi juga. Oke, kita mengurusi masalah mengangkat soal korupsi Pertamax ini misalnya ya, tapi yang disorot bukan soal itunya gitu Iya loh, iya 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 iya. itu masalah juga gitu. Masalah juga dan sekarang dengan, maraknya teknologi, media sosial dan sebagainya kan banyak tuh pengalih perhatian Iya itu. iya iya iya. Mulai dari yang dalam tanda petik kasar lah, kebakaran, mulai sampai yang hal-hal yang perceraian artis apa, kita jadi bingung gitu. Saya pikir perlu diperbanyak juga forum-forum kayak gini di podcast supaya membantu kita lebih fokus. Karena masyarakat yang cerdas, yang ini adalah masyarakat yang fokus Iya, dia masuk. ketika mengawasi penyelenggara negaranya gitu. Well well informed lah istilahnya. Oke. Gitu. Bang Agus, terima kasih Terima banyak. kasih. Sampai ketemu di ruang dialektika berikutnya. Salam Pancasila, Bro. Salam sila. Iya. Thank you. Iya.